Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pada hari ini kita bisa melaksanakan MPLS yaitu materi yang kedua. Pada hari ini materi yang kedua itu adalah tentang budaya hidup bersih dan sehat, ya, itu mengenai protokol COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Hasanuddin, SSI Apotek. Mungkin untuk kepada Bapak Denny Hasanuddin, silakan untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih kepada Kang Haris sebagai pembawa acara untuk MPLS hari ini. Sebelum saya menjelaskan tentang budaya hidup bersih dan sehat atau protokol COVID-19, terlebih dahulu perkenalkan nama saya yaitu Bapak Denny Hasanuddin, SSI Apotek. Kebetulan di sini saya mengajar di program farmasi, terutama di farmakologi dan pelayanan farmasi. Nah, saya ditugasin oleh sekolah untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang budaya hidup bersih dan sehat, atau terutama untuk saat ini mungkin kita udah tahu ya bahwa lagi pandemi. Nah, di sini ada panduan adaptasi kebiasaan baru. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara untuk supaya kita bisa bisa lebih eksis, artinya lebih masuk ke dalam dunia yang benar-benar ini berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang panduan adaptasi kebiasaan baru. Next. Ya, sebelum saya masuk ke panduan kebiasaan yang baru atau adaptasi kebiasaan baru, ini saya menjelaskan tentang COVID dulu. Apa sih yang disebut dengan coronavirus disease? COVID-19 itu kepanjangan dari coronavirus disease. Disease itu artinya penyakit. Nah, 2019 itu artinya ditemukan penyakitnya, maka disebut dengan COVID-19. Ini biasanya coronavirus disease ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ya, virus corona, makanya disebut dengan coronavirus. Nah, di sini coronavirus ini ada kaitannya dengan suatu penyakit yang tahun 2003 itu ada di Hong Kong, yaitu SARS, dan tahun 2013 itu MERS, yaitu di Timur Tengah. Ini ada kaitannya. Nah, biasanya orang ketika dia kena suatu COVID-19 itu ada gejala, dan gejala ini hampir sama dengan gejala influenza. Nah, makanya kadang-kadang ketika kita kena influenza itu biasanya akan sama ya dengan COVID-19. Yang pertama yaitu gejala klinisnya itu demam. Nah, biasanya demam ini suhunya biasanya 37 ke atas. Nah, biasanya untuk mengecek demam kita pakai termometer ya. Dan untuk yang kedua yaitu batuk pilek. Biasanya batuk pilek ini biasanya batuknya batuk kering. Kemudian letih lesu, tidak ada semangat. Kemudian sakit tenggorokan dan gangguan sesak pernapasan. Nah, biasanya orang yang dia kena gejala atau dia kena virus itu biasanya akan ada 3, ada demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Dan biasanya gangguan sesak atau pernapasan itu biasanya dia usia antara 60 tahun ke atas. Biasanya itu akan gejalanya muncul. Nah, biasanya ketika terjadi gejala klinis itu didasari yang pertama karena ada tetesan cairan yang berasal dari orang yang batuk atau bersin. Nah, ketika ada orang yang batuk atau bersin, biasanya jaraknya itu bisa sampai 1-2 meter. Makanya ada yang namanya physical distancing, artinya atur jarak. Yang kedua, ada kontak pribadi seperti menyentuh dan pejabat tangan. Nah, gimana kalau yang udah meninggal tapi dia positif COVID-19 itu masih ada si virusnya? Makanya ketika dia disemayamkan, artinya dia dimakamkan, itu harus memenuhi protokol kesehatan. Artinya tidak boleh terlalu banyak yang datang, hanya orang-orang atau tenaga kesehatan yang ketika dia menguburkan itu memakai baju APD. Dan yang ketiga yaitu menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan.
Nah, artinya di sini ketika ada orang yang kena COVID-19 kemudian dia menyentuh suatu benda, contohnya misalkan benda baja atau mungkin logam, itu bisa bertahan sampai 9 hari. Makanya supaya dia bisa hilang si COVID itu di benda-benda yang di logam, kaca, itu biasanya pakai desinfektan. Makanya ada penyemprotan desinfektan untuk membersihkan si virusnya. Nah, ketika ada orang yang dia menyentuh permukaan yang udah kena virus, kemudian dia menyentuh hidung, menyentuh mulut, bahkan dia menyentuh mata, tapi dia sebelumnya itu tidak mencuci tangan, kemungkinan dia akan kena virus COVID-19. Dan sampai saat ini belum tersedia vaksin COVID-19. Artinya ketika vaksin ini belum ditemukan, maka kemungkinan akan bertambah orang yang kena virus ini. Dan biasanya vaksin ini ketika dia ditemukan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, paling cepat itu 1 tahun. Makanya kalau COVID ini ditemukan itu di Wuhan, yaitu dari provinsi ibu kotanya provinsi Hubei, itu Desember 2019. Berarti kemungkinan 2021 itu baru ditemukan vaksinnya. Nah, ketika ini belum ditemukan vaksinnya, ya alangkah baik kita bisa menjaga tubuh kita supaya tidak tertular. Nah, caranya gimana supaya kita tidak tertular? Mangga. Ya, yang pertama kita terapkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu gunakan masker setiap beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Fungsi masker itu buat apa sih? Fungsi masker itu untuk melindungi resiko penularan dari percikan droplet orang ke orang serta memperkecil area sembaran virus ke area sekitarnya. Apa isi droplet itu? Jadi droplet itu kayak butiran kecil yang dikeluarkan dari mulut atau dari hidung. Kalau hidung itu bentuknya bersin, kalau dia batuk itu biasanya lewat mulut. Dan di sini biasanya masker ini ada beberapa yang mungkin anak-anak harus ketahui. Yang pertama, nah sebelum saya masuk ke masker, ini ada yang kedua yaitu jaga jarak. Nah, minimal jaga jarak ini 1-2 meter dengan orang lain adalah upaya untuk mencegah semburan droplet yang terjadi tanpa disadari. Dan yang ketiga, mencuci tangan harus dilakukan dengan benar. Nanti saya akan jelaskan cara untuk mencuci tangan yang betul, pakai sabun dan pakai hand sanitizer. Dan ini perlu dilakukan supaya ketika kita menyentuh barang-barang yang dia kena virus, kemungkinan virus itu akan mati oleh hand sanitizer atau oleh sabun. Ya, oke lanjut. Nah, ini cara menggunakan masker yang benar. Ya, siapa saja sih yang perlu menggunakan masker? Yaitu yang pertama, jika Anda batuk atau pilek. Nah, ini butuh masker.